Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda, selamat datang di Youth Center Podcast Your Voice Positive Impact. Nah, pada episode kali ini bersama saya Sylvia dan rekan saya Saya Aidi. akan menemani bincang-bincang santai namun penuh inspiratif Sobat Muda. Akhir-akhir ini sedang hangat diperbincangkan mengenai sensus ekonomi 2026 di tengah-tengah masyarakat nih. Kira-kira gimana aja ya sensus ekonomi 2026 ini? Nah, untuk membahas hal tersebut pada episode kali ini kita memiliki tema yang sangat luar biasa nih. Temanya yaitu sensus ekonomi 2026 untuk siapa sih sebenarnya? Nah, untuk membahas hal ini tentunya kita sudah menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa dan tentunya sudah mahir di bidangnya. Inilah dia Bapak Mujiono selaku Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta Bapak Rendra Monti selaku Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Kabupaten Jabung Barat. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Bagaimana Assalamualaikum. kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Walaupun agak goyang sehat. Aura-aura semangatnya muncul ya untuk membahas yang sedang viral-viral saat ini. Terima kasih. Nah, Sobat Muda, untuk mengawali perbincangan kita kali ini, kita beralih dulu ke Kepala BPS Kabupaten Tanjung Jabung Barat nih. Sensus Ekonomi 2026. Iya. Itu bagaimana sih, Pak? Apa itu? Iya, terima kasih Kak Silvi ya, saya Iya. manggilnya sedikit seperti itu ya. Ya, BPS saat ini memang sedang menyelenggarakan namanya sensus ekonomi. Ini adalah pendataan secara lengkap aktivitas ekonomi yang ada di masyarakat. Ini berjalan dari Aceh sampai kemudian Papua, Merauke, Sabang sampai Merauke, katakan seperti itu. Seluruhnya bergerak ya, melakukan pengumpulan data untuk aktivitas ekonomi ya, mulai dari katakanlah perusahaan-perusahaan besar, skala besar di Tanjung Jabung Barat ini juga ada gitu ya. Kemudian sampai juga sampai skala mikro keluarga juga kita kumpulkan data terkait dengan aktivitas ekonomi yang ada di sana. Itu yang kemudian disebut sebagai sensus ekonomi. Dan sensus ekonomi sendiri ini memang agenda rutin setiap 10 tahun sekali sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 itu BPS akan menyelenggarakan namanya sensus ekonomi. Itu yang berakhiran angka 6. Itu yang sensus ekonomi. Kalau 0 itu penduduk. Kalau 3 itu adalah sensus pertanian. Jadi sensus ekonomi itu memang agenda rutin setiap 10 tahun. 10 tahunan. Oke, berarti asal mula sensus ekonomi ini berawal dari situ. Kurang lebih seperti Kurang itu. lebih. Kemudian apakah sensus ekonomi ini memiliki dasar hukum atau gimana nih, Pak? Ya, secara dasar hukum tadi saya sebutkan ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 itu mengatur memang BPS sebagai lembaga yang ditugaskan untuk di bidang statistik itu melakukan pendataan secara lengkap. Ya, Oke. yang berakhiran 6 tadi namanya sensus Sensus ekonomi. itu. Ya. Seperti itu, Kak. Nah, tadi kan Bapak sudah bilang bahwasannya sensus ekonomi ini diadakan 10 tahun Iya, sekali ya. betul. Mengapa sih Pak harus dilakukan 10 tahun sekali? Kenapa nggak 5 tahun? Iya, atau 5 nggak 7 tahun. Ya. Betul. Sebenarnya secara kebutuhan katakanlah tadi aktivitas ekonomi itu 10 tahun sekali ataupun sebenarnya mungkin kurang dari 10 tahun perubahannya cukup signifikan. Nah, ini sebenarnya memang harusnya lebih pendek. Memang kemarin sempat ada wacana gitu ya. Cuma ya mengingat kembali lagi bahwa ini amanah di undang-undangnya 10 tahun sekali gitu kan. Dan itu memang kaitannya mungkin dengan segala macam di belakangnya anggaran dan seterusnya. Itu kan cukup besar karena ini memang pendataan lengkap ya. Jadi seluruh aktivitas dari pertanian pun sampai jasa-jasa di sana itu kita kumpulkan dari yang besar yang kecil, dari kelompok yang tadi mungkin pertanian sampai kemudian yang jasa, katakan seperti itu ada kelompok-kelompoknya kita gitu, itu kita data seluruhnya. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi memang secara realnya ini pendataan memang itu tadi khusus ke aktivitas ekonominya tadi itu. Seperti itu. Jadi kan
segala sesuatu itu pasti ada tujuan dan manfaatnya nih ya Iya. Pak. Iya, iya. Lalu sensus ekonomi 2026 ini manfaat serta tujuan bagi pemerintah, pengusaha dan masyarakat itu apa sih Pak? Ya, sensus ekonomi tentunya memiliki tujuan ya. Tadi adanya perubahan tadi aktivitas ekonomi dari transaksi yang sekarang apa mungkin dulunya nggak terbayangkan dulu kalau mau belanja apa harus Ke pasarnya. ke pasarnya, ke tokonya Ke gitu tokonya. ya. Nah sekarang sudah pakai Tokonya yang online, datang. pembayaran pun cashless ya bang ya Iya. sekarang seperti itu. Nah ini perubahan-perubahan itu yang pengen dipotret oleh sensus Sensus ekonomi ekonomi. ini. Jadi perubahan-perubahan struktur ekonomi itu nanti seperti apa? Tanjung Jabung Barat 10 tahun yang lalu mungkin belum ada namanya ojek online, Iya. sekarang sudah ada udah masuk. Ya meskipun mungkin baru setahun 2 tahun belakangan ya, tapi alhamdulillah artinya sudah ada Perkembangan. impact ya. Dan mungkin di kota-kota besar lain juga apa suatu yang berbeda lagi gitu ya. Dan ini yang coba dipotret itu salah satunya. Jadi struktur ekonomi seperti apa. Kemudian tadi apa sekarang ini mungkin nanti dari Bang Rere di HIPMI sekarang tuh usaha namanya usaha keluar masuk sudah sangat ini mungkin kafe nih nanti Iya. juga apa dulu nggak ada atau mungkin ada tapi sudah mati juga kan banyak. Nah ini potret-potret seperti itu perubahan apa tadi karakteristik usaha juga kita potret di dalam sensus ekonomi ini. Ini akan menghasilkan seperti itu. Tentunya nanti data-data ini kembali lagi tentunya kami sebagai pemerintah akan menyerahkan juga ke pemerintah untuk ya, tentunya ke dinas apa ke pihak yang pengampu kebijakan. Katakanlah kalau di pemerintah daerah adalah Pemdanya, nanti data kami serahkan untuk dijadikan dasar pengambilan kebijakan. Rencana pembangunan lah katakan seperti itu. Seperti apa nih kalau Tanjung Jabung Barat kondisi 2026 ini kondisinya seperti ini, nanti ke depannya kan tentunya punya RPJMD dan seterusnya perencanaan-perencanaan jangka panjangnya. Nah ini tentunya akan mengupdate itu semuanya untuk menentukan kebijakan ke depan. Ini manfaatnya ke pemerintah. Nah kalau ke pengusaha tentunya saya yakin akan banyak gitu dengan potret yang sekarang sensus ekonomi ini kami cukup banyak informasi di dalamnya ya Bang, bahwa di sana ada potret digitalisasi praktek digital di dalam apa usaha-usaha di Tanjung Jabung Barat itu seperti apa, ini kita juga potret. Kemudian juga kalau sekarang tuh ada green economy atau ekonomi yang keberlanjutan itu Keberlanjutan. juga ada variabel-variabel seperti itu. Nah itu nantinya harapannya bisa dimanfaatkan oleh teman-teman pengusaha untuk melihat potensi peluang yang bisa dikembangkan karena masih banyak sekali. Saya yakin peluang-peluang sekilas ya, tapi ini kita belum punya datanya nih. Kalau sudah ada datanya tentunya Lebih bisa banyak. dimanfaatkan untuk peluang usaha yang lebih nanti dampaknya tentunya memakmurkan masyarakat juga ya. Dan kemudian masyarakat juga dari sensus ekonomi ini harapannya punya pegangan data lah. Data potret ekonominya seperti ini loh Tanjung Jabung Barat nantinya. Dan itu bisa digunakan untuk macam-macam ya. Tadi mungkin bisa terjun ke dunia usaha ataupun ya kebijakan pemerintah bisa dikritisi juga dengan data yang ada ini. Oke, berarti manfaatnya ini sangat luar Luar biasa. biasa, betul. Salah satunya itu kita bisa membaca peluang bisnis apa nih ke depannya akan kita buka, bukan begitu Iya, Pak ya? betul. Nah, kemudian bagaimana sih Pak gambaran pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini? Apakah masyarakat ini tinggal ngisi lewat link aja atau gimana nih Pak? Ya, gini Kak Silvi, terkait dengan pelaksanaan sensus ekonomi, kita sudah mulai melakukan pengumpulan data itu sebenarnya bulan Mei sampai nanti 31 Agustus tahun 2026 ini. Nah, untuk yang Mei sampai dengan 15 Juni ini periode di mana kita melakukan pendataan secara online mandiri dari khususnya perusahaan-perusahaan besar. Ya, itu kita blasting email ke mereka, harapannya nanti perusahaan-perusahaan ini secara mandiri Secara mengisi. mandiri. Oh. Nah, untuk pendataan secara door to door itu kita baru mulai secara jadwal memang 15 Juni sampai nanti tanggal 31 Agustus. Itu pendataan secara door to door-nya dan kita sendiri untuk pendataan atau pelaksanaan ini melibatkan kurang lebih ada 289 itu baik petugas pencacah maupun kita ini ada Levelnya. ya betul levelnya. Ada yang di lapangan, ada yang kemudian melakukan pemeriksaan baik lapangan maupun isian dalamnya. Itu namanya PML. Ya, kurang lebih total ada 289 itu juga dari masyarakat
Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kita rekrut secara Enggak impor ya. Nggak impor. Jadi memang benar-benar memanfaatkan sumber daya manusia yang ada Betul, di kita Tanjung. manfaatkan di sana, kita optimalkan sumber daya yang ada di sini. Kita sebelum turun ke lapangan, mereka dibekali dengan materi-materinya. Kita adakan pelatihan secara kombinasi hybrid kalau kita menyebutkan 3 hari secara online, 3 hari secara offline. Offline artinya di sini kita lakukan secara tatap muka langsung, memberikan pembekalan mereka supaya apa yang kemudian nanti turun ini, konsep-konsep yang dikumpulkan ini memang benar-benar dipahami secara seragam supaya datanya bisa dibandingkan nantinya seperti itu kan. Jadi ada kita bekali lah teman-teman petugas kita itu untuk sebelum turun ke lapangan tanggal 15 Juni kemarin. Itu. Lumayan banyak pasukannya ya. 289 Tersebar di 13 kecamatan. 13 kecamatan. 134 desa kelurahan. Iya. Saya harus hafal itu. Harus apa segala macam. Saya ke Bung Rere dulu deh. Ke Bung Rere. Kita tahu bahwa sensus ekonomi kan akan menghasilkan sebuah data. Dari sudut pandang HIPMI, mengapa data ekonomi yang akurat itu sangat penting bagi seorang pengusaha? Terima kasih Bang sebelumnya Bang ya. Jadi data itu sangat dibutuhkan buat pengusaha gitu. Karena dunia usaha ini Bang sangat membutuhkan kebijakan berbasis data. Kan itu bisa mengundang investor. Investor kan juga nggak lihat nih atau toko gini, enggak, dia pasti lihat data. Maksud data ya. Apa itu katalog apa semua, pasti data Data yang dibutuhkan. Ya. Nah, tentu kan kita sensus ekonomi kan itu diharapkan adalah bahwa data yang dihasilkan adalah data valid. Nah, bisa andainya bagi seorang pengusaha ternyata dia dapat data yang tidak valid, itu seberapa jauh pengaruhnya Bang dalam seorang pengusaha ini mau cari investasi nih di Tanjung Barat, tapi data tidak valid, itu seberapa jauh pengaruhnya? Pengaruh sekali Bang. Bisa usaha yang kita jalankan itu nggak sesuai ekspektasi kita Bang. Jadi tidak sesuai dengan ekspektasi. Tidak sesuai. Sejauh ini HIPMI secara organisasi ataupun anggota-anggota HIPMI di dalamnya sebagai seorang pengusaha ini sejauh mana dia mendapatkan data resmi ketika mengambil sebuah keputusan bisnis, khususnya di Tanjung Barat? Apakah data yang beredar kan bisa saja tidak hanya dari BPS data itu, ada dari OPD-OPD yang memiliki data atau dari organisasi mandiri yang punya data seperti itu. Seberapa banyak data di Tanjung Barat yang bisa diambil oleh HIPMI untuk menentukan sebuah usaha? Kalau masih data itu kami biasa kan HIPMI ini kan main tabrak, main tepung gitu kan, ya cepat olah-olah gitu. Jadi begitu aja ajak ngopi kan keluar fungsinya. Ya anak ini biasa gitu Lebih Bang. cepat ya? Lebih cepat. Paling data di lapangan atau informasi-informasi dari yang pelaku usaha yang sebelumnya. Iya. Kalau untuk di pemerintahan belum pernah, karena di 2016 Pak ya terakhir batas sosioekonomi ini ya belum ada itu. Mungkin setelah ini 2026 ini bisa HIPMI kolaborasi sama BPS. Lebih data. Itu pasti lebih menguntungkan buat teman-teman HIPMI Bang. Kalau informasi di HIPMI sendiri Bung Rere, data sensus ekonomi 2016 kan itu sudah ada. Pasti kan ada di websitenya BPS dan di beberapa data yang lain. Pernah nggak ada omong-omong di antara para pengusaha bahwa mereka turun ke Tanjung Barat ini menggunakan data BPS yang ada atau menggunakan data sensus ekonomi yang sudah ada sebelumnya? Belum tergunakan sebaiknya. Jadi masih memang by data by phone. Ya, waktu itu juga saya masih kabit-kabit saya. Belum 10 tahun yang lalu, masih muda belia Bang, masih tumbuh. Nah, kita balik ke di luar BPS, di luar sensus ekonomi. Dalam kacamata HIPMI, sektor usaha apa sih yang sebenarnya lagi berpeluang di Tanjung Barat? Kita bicara dulu, ada Red Ocean, ada Blue Ocean. Red Ocean yang banyak orang, Blue Ocean yang belum digarap sama sekali. Jadi kalau di Tanjung Barat ini sebenarnya sektor usaha apa yang paling yang menguntungkan lah? Sektor usaha yang menguntungkan itu apakah sih Bang? Ekonomi kreatif itu baru juga tuh masih diangkat. Pelaku ekonomi kreatif itu yang bisnis online itu kan belum terdata kan, belum tahu kami datanya juga belum lihat. Kalau yang usaha-usaha yang ini yang jalan biasa kafe gitu ya, kuliner itu kan biasa aja kan. Kalau yang belum kita lihat itu kan seperti itu tadi, pelaku ekonomi kreatif semuanya belum.
belum terdata lebih lanjut. Terdata. Tapi kalau Karena itu secara potensinya pandangan kan besar juga kan Iya. di situ kan. Media atau juga misalnya si gamer nih, joki Iya, di gamer itu kan dapat juga. sebagai usaha juga Usaha tadi sebenarnya. juga Itu itu didata juga sih Pak. untuk- Iya. Gimana Iya, itu Pak? kalau untuk tadi itu yang berkaitan dengan digital ya, artinya memang itu yang kemudian kita juga gali. Artinya sekarang kenapa teman-teman petugas kami ini sampai rumah ke rumah harus gedor karena itu usaha seperti itu. Iya. Nggak terlihat, Pak. Nggak Nggak terlihat kan? Nggak terlihat. Ojek online nggak terlihat ya. Karena kita Ada lah mungkin motornya Iya, ya. ada Tapi motornya. Yang gamer, yang mungkin tadi konten kreator dan seterusnya itu memang kita cakup di dalam kegiatan ini. Dan itu memang nggak terlihat. Makanya di dalam pendataan kami, teman-teman itu akhirnya door to door ke rumah. Entah dia rumahnya siapapun, yang penting ada di wilayah sini akan tetap di door to door. Mudah-mudahan terdata datanya ya. Ya, kita harapkan secara Jujur. secara aturan memang seluruhnya harus kita data. Memang nanti ada beberapa hal yang mungkin tanda petik gitulah. Namanya juga sampai ditunggu sampai akhir periode misalkan nggak ada, itu kan ya suatu yang lain gitu kan. Ya Silvi. Oke, semakin menarik ya teman-teman, kita membahas hal-hal yang sedang hangat di masyarakat sensus ekonomi 2026 ini. Jadi masyarakat sekarang ini Pak, mereka itu memiliki kekhawatiran tersendiri, takut datanya bocor lah, nanti tersebar kemana-mana lah. Kan ya kita tahulah sosial media sekarang menggiring opini yang sedemikian. Siap. Jadi bagaimana nih Pak mengatasi hal yang seperti ini? Iya, terima kasih Kak Silvi. Terkait dengan kekhawatiran masyarakat ya, kami merasakan bahwa memang terjadi kekhawatiran yang masif gitu ya terkait dengan data dari pengalaman-pengalaman mungkin sebelumnya, banyak juga yang mungkin data tertentu ya yang katakanlah nik tersebar dan seterusnya itu memang mungkin ada gitu ya. Tapi untuk sensus ekonomi ini sendiri kami secara dari BPS sendiri, dari instansi kami ini sudah coba melakukan pengetatan lah untuk katakanlah data tadi mungkin secara regulasi kami diatur bahwa data itu tidak bisa disebarluaskan secara individu. Secara data individunya tidak bisa kita sebarluaskan. Di situ ada ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997. Itu secara regulasi. Kemudian secara teknis juga dari sisi tadi pelaksanaan kegiatan itu kita sudah menggunakan aplikasi yang memang didesain oleh teman-teman BP sendiri ya, sudah dikembangkan dari beberapa tahun dan itu sendiri sudah dijamin gitu ya oleh katakanlah Badan Sandi dan Cyber itu untuk Negara. menjamin bahwa aplikasi ini memang aman gitu ya. Data masuk dari teman-teman petugas yang habis wawancara itu langsung terenkrip, langsung masuk ke server sehingga tidak ada yang tertinggal di teman-teman petugas. Ya. Dan teman-teman petugas sendiri ketika wawancara tadi mungkin masih mengingatlah data itu pun kita jamin juga di dalam kontrak kita dengan teman-teman petugas. Tidak menyebarluaskan. Tidak menyebarluaskan. Nanti kalau ada yang komplain dari situ ya kita bisa tindaklah artinya teman-teman ini gitu ya. Artinya memang ruang-ruang untuk bocor kita sudah optimalkan untuk kita tutup dengan sistem yang kita jalankan saat ini untuk pelaksanaan dari sensus ekonomi. Ya, untuk masalah kebocoran ya. Ya kita sebenarnya sudah jamin gitu ya. Artinya memang sensus ekonomi ini kita coba ya, kemudian data itu supaya tidak bocor. Dan satu lagi, mungkin BPS secara umum bahwa BPS adalah lembaga statistik namanya ada kalau di dalam dunia itu namanya National Statistic Office. Jadi ada BPS di negara lain. Ini punya kesepakatan. Ada 10 prinsip. Salah satu prinsip adalah data pribadi itu tidak bisa kita sebarluaskan oleh badan statistik ya, harus menjaga karena kalau itu dilanggar pun akan berdampak juga ke instansi kita di mata dunia gitu. Itu juga ibu kepala kami sebagai bagian dari katakanlah pemimpin di level dunia gitu ya, di UN divisi namanya divisi statistik di UN itu ibu kepala kami juga bagian dari pemimpin dan punya komitmen untuk menjaga kerahasiaan data. Tapi secara umum Pak, pernahkah ada institusi di luar BPS yang meminta data dari hasil sensusnya BPS? Apakah itu sensus ekonomi? Tapi bukan data hasil ya, tapi data
kayak tadi kata kependudukannya, data-data itu diambil, apa diminta oleh instansi lain, pernah nggak? Kalau Bukan hasil ya, tapi datanya. Data mentahnya. Data mentahnya, Iya. ya. Kita tuh BPS ada teknik namanya menghilangkan identitas itu tadi. Beberapa data kita artinya untuk lebih bermanfaat, katakanlah untuk yang survei-survei kami yang selama ini pun kita bisa menyebarluaskan itu, tetapi dengan teknik artinya data individu itu tidak kelihatan lagi. Katakanlah nama, alamat itu sudah nggak bisa diberikan, tapi variabel-variabel informasi, katakanlah tadi besaran pendapatan atau apa itu, tapi nggak bisa dilacak lagi oleh ini, oleh teman-teman Pemilik datanya nggak ketemu data lagi. nggak bisa, karena memang sudah ditutup tadi data yang utamanya untuk melacak, katakanlah mungkin ada nick-nya, Iya. ada apa itu yang kita nggak bisa serahkan. Karena itu kekhawatiran Ya, kan. tapi kalau variabel-variabel yang lain tentunya lebih bermanfaat kan ketika kemudian nanti peneliti dari universitas itu pengen memanfaatkan data itu, silakan gitu kan, karena mungkin kami sendiri untuk mengolah menjadikan sebuah informasi ya terbatas gitu ya, kemampuan BPS SDM kami juga nggak banyak gitu kan, jadi bisa dimanfaatkan oleh pihak eksternal tadi, tapi dengan satu sistem yang kita keep data-data yang utama, Data jadi nggak bisa terpilih. di trace lagi ke Orang lain. orang ini individu atau bukan, individunya mana gitu, nggak ada gitu. Jadi istilahnya orang nyanyinya aja suaranya tahu, yang nyanyi tidak tahu. Betul. Karena itu Siapa lebih- nyanyi nih? Jadi untuk sobat muda tenang aja ya, Tenang kalau aja. di sensus tidak akan bocor nih Tidak bocor transaksi datanya. datanya. Insya Allah kita jamin. Nah, jadi di sosial media itu Pak banyak juga orang-orang yang memiliki usaha kecil ya, usaha online, memiliki UMKM yang kecil. Mereka itu beranggapan bahwasannya sensus ekonomi ini untuk pajak gitu. Dan mereka beranggapan bahwasannya Allah tidak usah didata kami pengusaha kecil, income-nya Apa mau kecil. dipajakkan? Iya gitu. Jadi itu Iya. bagaimana Pak? Iya, kami memang mendengar dan melihat mungkin ada beberapa informasi yang terkait dengan kekhawatiran Bapak Ibu responden dari sensus ekonomi ini terkait dengan kekhawatiran dengan pajak. Memang itu tadi, bahwa data individu saja kami tidak akan menyerahkan Sebarkan. ke pihak manapun gitu kan, karena itu memang amanah dari undang-undang juga ya. Kemudian tadi terkait kekhawatiran pajak ini memang ya mungkin ada faktor-faktor lain yang mendorong ya, yang mendorong isu ini ada gitu ya. Tapi kami sendiri tentunya data yang ini dihasilkan ini nantinya akan kami sampaikan untuk yang bukan peneliti tadi ya, secara agregat itu untuk ya potret. Katakanlah kami sudah diskusi juga dengan level di kabupaten dengan pajak. Memang mereka juga sudah melakukan tadi Sensus juga. bukan sensus ya, istilahnya Pendataan. pencarian untuk objek-objek pajak itu ya. Nanti mungkin teman-teman pajak lah yang ini. Tapi bukan dengan data kami, tapi mereka langsung ke lapangan untuk melihat, katakan beda. seperti itu. Tapi kalau kami memang tidak ada kaitannya dengan pajak. Tapi mungkin untuk kebijakan perpajakan dari data agregat tadi, melihat bisa untuk menjadikan benchmarking lah, katakan Iya, seperti itu ya. benchmarking ya. Katakan ada potensi ini gitu. Itu mungkin ya itu teman Cara- pajak lah ya. Tapi data kami memang pajak ya. tidak. Kalau negaranya mama dari sini. Oh ini kita turunin lah pajaknya. Gitu, Bang. Artinya- Kalau kami memang nggak ada Artinya kaitannya dengan pajak. BPS menyajikan data, silakan mungkin rekan-rekan di pajak yang membaca datanya Iya. itu. Apakah tadi kata Bung Rere turunkanlah pajak terus. Bisa jadi itu. Bisa jadi. Bisa jadi. Dia ngambil kebijakan tadi berbasis data tadi kan. Iya. Oh, kasihan ini tuh. atau malah kebalikan, kaya orang tunggal nih, naikkanlah pajak. Enggak itu Pak, ya. Nah, seperti itulah. Dan seperti itu datanya. Iya. Iya. Terus jadi masyarakat di Indonesia, khususnya di Tanjung Jabung Barat, apalagi yang wilayahnya terpencil itu tidak semuanya tahu mengenai sensus ekonomi ini ya, Iya, Pak. iya, betul. Jadi bagaimana sih pihak BPS untuk memberitahu atau mensosialisasikan sensus ekonomi ke penduduk di Tanjung Jabung Barat ini, Pak? Iya. Untuk sosialisasi memang kami sangat terbatas juga. Kami tentunya berkolaborasi ya dengan pemerintah daerah, dengan Pak Bupati dan Pak Wakil, di kepemimpinan beliau kami berkolaborasi, meminta juga bantuan informasi, katakanlah untuk daerah-daerah yang jauh akses dari ibu kota kabupaten, itu kami meminta
bantuan tentunya ya. Kami memang sosialisasi ini sangat terbatas tadi ya, dengan mungkin media sosial kami juga, mungkin juga secara ini ya ada, mungkin kalau lihat balik nanti apa nih di parit mana ini ada apa? Pelangnya. Ada baliho besar kami juga untuk SE. SE ya. Ya memang terbatas memang, tapi kami tentunya bergerak di pemerintahan untuk berkolaborasi lah dengan Forkompinda juga, dengan apa kejaksaan, dengan kepolisian, dengan Dandim juga, Pak Dandim kami minta izin untuk bisa berkolaborasi, katakan ada peluang-peluang di sana, ini kita manfaatkan untuk tadi memberikan sosialisasi lah ke masyarakat terkait dengan sensus ekonomi ini seperti apa. Oke, saya ke Bung Rere. Tadi kan dalam perbincangan kita menyatakan bahwa ternyata UMKM itu yang paling banyak takut Iya, untuk benar. untuk didata, untuk disensus. HIPMI memandangnya seperti apa nih? Ketakutan yang dialami oleh para UMKM di Jambung Barat tentang sensus ekonomi ini. Mungkin ya para pelaku UMKM itu bang merasa ini apa ini didatangin ini Apa ini? awalnya kan Iya. didatangin seperti ini nih sebenarnya kan mau minta data. Data yang dibutuhkan itu kan untuk mau menentukan kebijakan tadi Pak ya, Betul, ya. supaya tahu ini UMKM ini berapa masuknya atau jalan nggak atau berapa bulan bisa bertahannya kan gitu. Jadi sebenarnya kekhawatirannya itu tidak kekurangan informasi saja sepertinya, karena mungkin ya seperti dia dikatakan tadi memang betul media informasi kita memang tidak terlalu banyak untuk menyampaikan tentang seperti itu. Kita minta data kan soalnya kan data statistiknya kan resmi ini. Kalau sudah resmi ini ngeri. Iya. Ya sebenarnya memang apa ya sensus ekonomi tadi itu memberikan sebenarnya tadi itu manfaat juga dari teman-teman ini ya, UMKM, ke teman-teman UMKM. KM katakan seperti itu yang harusnya dilihat oleh UMKM sendiri. UMKM sendiri. Artinya mereka juga harusnya berpartisipasi supaya datanya itu lebih akurat. Tanpa partisipasi mereka, akhirnya kan data ini kalau ada serpihan yang tidak ikut gitu, artinya data yang tadi gambaran juga nggak lengkap, dan itu nanti balik lagi, artinya untuk melihat mungkin sekarang tadi belum optimal penggunaannya ya Bang Rere ya. Artinya kedepannya kalau secara optimal semestinya ini akan menjadi apa ya masukan untuk nanti teman-teman pengusaha juga kan, Jadi peluang dasar penyusunan program kan Iya. udah tahu ada ini nih bisa dibuat pelatihan nih buat UMKM ini. Iya. Nah, berdasarkan data tadi. iya. Baik, kalau Bung Rere di dalam internal HIPMI sendiri, secara punya pengusaha, jika seandainya apakah masih ada nih beberapa pengusaha mungkin di HIPMI yang juga takut? Apakah ada? Kayaknya anak ini nggak takut. Semangat bang. Karena dia ya itu tadi yang di awal tadi kan saya katakan data itu tadi penting. Jadi kalau kami mau cari investor nih, ini datanya ini. Iya. Nah kan silakan baca data ini. Gitu. Nah, jadi mana tahu kami bisa tarik investor. Secara internal Pengusaha. HIPMI sejauh mana HIPMI menginformasikan nih tentang sensus ekonomi dalam internal organisasi HIPMI sendiri kepada para pengusaha tuh? Mungkin belum ada yang didata ya kami Iya. ya, jadi kami belum ketemu. Gitu lah. Nanti bisa Ketemunya kemarin baru sekali. baru kali. Di sini Pak ya. Iya. Dari mana udah ada ngobrol-ngobrol sih. Nanti bisa kita kolaborasi sama BPS. Nah, ntar dikumpulin anak-anak HIPMI nih. Nah, kita langsung di situ aja Pak. Siap. Lebih cepat Pak. Siap, ya. Nggak bayar door to door lagi Pak. Iya. Oh. Malah kita Selesai di warung Terima kopi, kasih. Ini ciri khas HIPMI Tanjung Barat ya. Ini simbiosis Ini mutualisme. simbiosis semua ya. Jadi kalau Siap, door to door siap. lagi. Ini anak-anaknya udah ada nih Pak. Jadi yang didata pengusaha, yang mendata BPS, tapi minumnya di UMKM. Sambil menggerakkan Sambil itu. menggerakkan UMKM juga. Semuanya tuh ada apa tadi simbiosis. Simbiosis Simbiosis mutualisme mutualisme. ya. Saling Ini menguntungkan. buka peluang buat investasi baru kan kalau UMKM gitu kan Bang. Dia juga di pelatihan jalan gitu. Jadi lebih bagus lah dia menjalankan usaha dia Bang. Jadi sebenarnya biar rekan UMKM itu jika dia didata, otomatis kan dia terlihat. Dan jika terlihat tentu ada kebijakan yang bisa mereka terima. Seperti itu mungkin pelatihan atau mungkin juga seperti yang digoncorkan oleh Pak Bupati tentang program
kredit usaha rakyat Bukerda itu. Ya. Kan usaha rakyat otomatis kan datanya dari UMKM kan. Iya, iya. Siapa yang punya data UMKM segala macam Iya, gitu. iya. Jadi itu perlu. Tapi Oke Pak, jadi mengenai sensus ekonomi 2026 di media sosial tuh kadang kalau saya scroll TikTok Iya, itu ya kadang teman-teman sensus ekonomi ini ada yang diusir lah, ada yang tidak dibukain pintu lah. Jadi mereka itu sudah memiliki ketakutan tersendiri itu sebelum didata itu bagaimana sih Pak? Ya, ya, ini tadi mungkin kekhawatiran masyarakat tadi sampai kemudian ya ada emosi ya mungkin bisa dari masyarakat juga ya artinya menganggap tadi ini menjadi beban tekanan dan seterusnya tadi juga mungkin dari petugas ada yang di tanda petik tapi alhamdulillah untuk Tanjung Jabung Barat sendiri secara umum kasus-kasus seperti itu alhamdulillah nggak ada gitu ya. Saya bersyukur gitu. Dan Berarti memang- masyarakat Tanjung Barat ini masih kondusif. Iya, masih kondusif. Itu yang sejauh ini nggak ada sih, Bang. Ini Alhamdulillah. alhamdulillah nggak ada laporan. Ya kalau penolakan ada lah ya. Mungkin karena kesibukan responden gitu ya. Yang ya teman kami kan memang dikejar target juga ya. Kemudian datang ke tempat Bang Rere ini lagi sibuk-sibuknya melayani. Ya, itu kan ya kami sudah melakukan juga persuasi juga ke teman-teman petugas kami juga bagaimana lebih tahan banting lah dengan kondisi-kondisi di masyarakat ya. Artinya seperti itu kami coba seperti itu. Tahan muka. Tahan muka. tebal telinga. Kalau lagi masak kan. Lagi siapa datang nih? Mama tak ada. Mama tak ada. Ada orang tak ada. Ini ngomong sama. Ada yang video dilempar tapi alhamdulillah ternyata nggak ada ya. Oke, jadi ketika teman-teman sensus ekonomi itu door to door ke rumah, mereka tuh mengambil foto ruang Iya, tamu foto dan ruangan. tampak depan gitu ya Pak. Nah itu banyak di sosial media itu yang tidak berkenan seperti itu. Katanya ini tanpa izin lah, ini bagaimana? Lalu hal ini bagaimana Pak sebenarnya? Apakah mereka itu izin terlebih dahulu atau bagaimana Pak? Atau lebih ke tujuan sih sebenarnya. Oke. Kalau tujuan kalau foto rumah kan jelas ya. Iya. Foto ruang tamu ngapain Pak? Iya benar Pak. Itu Itu apa jelas ya? Iya iya. Foto tamu. Mungkin keraguan terkait dengan pengambilan foto ya. Ini Iya. memang ada beberapa variabel yang kita kumpulkan itu untuk validasi ya. Ya dengan tadi gambaran karena memang proses untuk menjadikan data valid itu kami banyak prosesnya. banyak variabel. Salah satu prosesnya ya mungkin dengan tadi itu ada kita variabel foto katakanlah tampak depan dan ruang Ruang tamu tamu. untuk tadi memvalidasi informasi kan di dalamnya banyak informasi pendapatan, aset dan seterusnya. Untuk memvalidasi informasi-informasi itu kita tadi kumpulkan foto tampak depan dan ruang tamu. Itu dasarnya untuk proses validasi data sebenarnya. Oh. Tapi kalau kemudian dikhawatirkan gitu ya, kami memang ada pengecualian juga. Kami juga untuk pengambilan sendiri teman-teman petugas itu secara SOP harus meminta izin juga ke pemilik rumah. Itu artinya yang kalau misalkan saya sebagai tuan rumah saya tidak mengizinkan berarti itu tidak di tidak diupload. Oke. Ya, sebenarnya untuk memvalidasi kami itu. Seperti itu. saya di sensus Mas. Pakai fotoan foto ruang tamu Bang izin gitu. Jadi pertanyaan ngapain foto ruang tamu? Tidak, kami pun data tadi itu ya, kami misalkan itu adalah ruang tamu ataupun apa itu nggak akan tersebar. Untuk tujuan khusus untuk validasi data saja. Berarti privasi sangat-sangat aman di sini ya. Insya Allah aman dengan sistem dan tadi kebijakan kami. Nah, di sini bahwasannya media sosial itu sangat melekat dalam hidup kita ya Pak. Ada konten-konten dari teman-teman sensus ekonomi ini terus berbagai komentar dari netizen itu sangat memelintir gitu kan, Iya, iya. memelintir tentang sensus ekonomi. Lalu bagaimana tanggapan dari Badan Pusat Statistik itu sendiri? Ya, pelintiran upaya-upaya untuk membelokkan maksud baik dari sensus ekonomi ini, saya pikir di media sosial memang banyak. Kami sendiri secara institusi sendiri juga terus melakukan suatu dorongan ke teman-teman juga di internal kami untuk memberikan nuansa positif bahwa sensus ini sebenarnya kegiatan rutin loh, 10 tahun sekali loh.
Tapi ini karena mungkin hal tertentu yang menyebabkan kemudian penolakannya ada gitu ya. Itu yang kami coba untuk ini ya. Memang persepsi itu nggak bisa dilawan ya. Persepsi masyarakat itu kan nggak bisa dilawan dengan informasi yang membanjir tadi. Tapi kami coba untuk narasi-narasi positif ya. Salah satunya dengan podcast ini. Kami terima kasih sekali nih dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tanjung Jabung Barat ini sudah difasilitasi untuk tadi mengklirkan mungkin sensus ekonomi itu sebenarnya suatu yang rutin kok 10 tahun sekali gitu. Cuma rentang waktunya 10 tahun sekali. Jadi lupa. Lain generasi yang Kata Bung Rene kan, dulu kami bukan pengusaha. Betul. Sekarang kami pengusaha. Tiba-tiba di data. dulu masih Agak culture shock gitu ya. Ada ngantuk stok ya. Betul. Tapi Pak, saya ingin lihat nih beberapa konten yang ada di media maya kan, media sosial, bahwa apakah ada izin sih sebenarnya untuk yang surveyor ya namanya, itu boleh menggunakan media TikTok atau apa segala macam untuk mengkampanyekan dia saat lagi lagi survei orang segala macam. Apakah itu dalam di SOP-nya ada atau tidak? Oh, kalau Diizinkan atau tidak gitu loh. Ya, dan mengkampanyekan dalam artian suatu yang positif dan itu dipersilakan sih. Karena yang penting tidak dalam artian tadi mengunggah mungkin ini lagi Datanya. mendata, ini yang kita tetap pertahankan itu SOP itu, bahwa kita juga memperkuat juga teman-teman di sini bahwa jangan sampai kemudian pas mendata ini ini rumah si A si B, tapi kalau konten perjalanan ataupun ini perjalanan ya namanya untuk mengekspresikan ini ya kegembiraan mungkin pas dapat responden yang dulu sebelumnya susah gitu kan, tugas yang pengen gitu mungkin seperti itulah. Teman-teman kan sekarang kreatif ya Bang. ya, Pak, sangat kreatif. Di situ mungkin juga ada monetasinya ya. Monennya ini ya. Dan itu Pak, kalau dia survei sendiri enggak Pak? Konten kreator. Ya, dia nanti sebagai rumah tangga tentunya akan masuk. Iya, jadi Sensus. ini pertanyaan sederhana nih. Iya. Jadi teman-teman nih, ada yang datang sensus kan, segala macam. Kalau di sensus enggak? Yang datang sensus itu kalau di sensus. Jadi sebenarnya kalau orang-orang yang ditarik sama BPS untuk melakukan survei itu, apakah mereka juga terlebih dahulu udah disensus duluan itu gimana? Ya, karena sensus ini ada metode, ada langkah-langkahnya. Jadi kita bagi wilayah itu sampai namanya satuan lingkungan setempat. Itu wilayah terkecil lah, ya, yang namanya sekarang mungkin RT lah. Itu wilayah kerja mereka. Kita bagi batasannya seperti itu. Jadi bekerjanya pun dari satu titik tadi, nggak sembarang di jalan ketemu ini. Ada wilayah yang harus dia kerjakan. Bisa jadi dia menjadi objek yang pertama ataupun yang terakhir nantinya gitu untuk pendataan di sensus ekonomi ini. Artinya memang setiap penduduk katakan seperti itu, setiap keluarga itu akan didatangin oleh teman-teman kami gitu. Di Tanja Barat juga seperti itu. Jadi sobat muda yang sensus juga disensus. Iya, Sensus diri kami pun sendiri. sensus, Pak. Oh iya, siap itu. Siap kan? Tahu. Siap apa? Iya. Oke, kita ke Bang Bung Rere. Saat ini kan banyak usaha berjalan melalui media sosial dan marketplace. Jadi menurut Bang Rere, mengapa usaha digital itu juga perlu didata? Jadi kan kata Pak Muji bahwa dulu 10 tahun yang lalu mungkin ojek online belum ada di Tanjung Barat atau Kuala Tungkal. Sekarang orang jual ikan lewat online. Ya, seberapa perlu sih orang-orang yang jualan online ini didata? Ini sangat perlu sekali. Data itu kan fondasi kebijakan. Jadi untuk mengambil keputusan ini Pak ya, berdasarkan data tadi dari sensus ini tadi, berapa ini dari satu bulan itu gimana gitu, nah Jadi bisa didata ya. bisa didata Bang. Nah terus Jadi yang tercatat itu kan bisa untuk lebih gimana tuh bahasanya itu yang orang yang didata tadi buat kebijakan dari pemerintah tapi lebih cepat, tepat sasaran saya rasa Bang. kalau dari BPS sendiri, kan memang tentu kan bahan atau indikator yang mau disensus kan itu udah dipersiapkan jauh sebelumnya segala macam. Nah, sejauh mana nih BPS menilai bahwa usaha itu sekarang udah banyak di online-nya gitu. Jadi tadi kata-kata Pak Muji bahwa
teman-teman yang sensus turunkan itu mendata satu-satu per rumah, dia Iya, gedung, door to door ya. door to door dan gedung yang satu rumah yang dinilai. Nah, seberapa besar harapan di khususnya Tanjung Barat BPS dapat data orang-orang yang jualan online ini? Ya, sebenarnya memang untuk tadi aktivitas ekonomi yang berbasis online ini kan memang bagian juga yang ada ekonomi di sana, ada nilai ekonomi. Iya. Ini kan melihat nanti struktur ekonomi ini. Kalau tadi mungkin struktur online-nya ini sudah bertumbuh nih, ataupun sekian nih dari ini, ada peluang nggak untuk masuk lagi? Itu menjadi peluang teman-teman pengusaha juga kan. Iya. Gambaran itu yang kita ingin sajikan juga ke artinya pemerintah, mungkin masyarakat ataupun dunia usaha. Ini peluangnya apa? Yang sekarang terjadi transaksi secara digital itu sekian loh. Itu kan nanti akan terlihat juga di dalam sensus ekonomi ini. Harapannya itu bisa dimanfaatkan untuk tadi mungkin program apa yang bisa menstimulus lagi kalau ini belum optimal. Pemerintah mungkin menjadikan apa lagi lah yang bisa nantinya melihat oh ini sekian loh. Iya. Kalau kafe ini sekian udah banyak nih. Jangan ditambah lagi nanti malah membunuh. Terlalu banyak warung kopi gitu. Ini gambaran aja ya. Yang apa tadi bang? Yang jual online. Online itu kan bisa di dalam studio bang. Iya, Iya, di benar. dalam Kita tahu dia itu. Iya betul. benar gitu. Nah apalagi sekarang itu kan kalau misalkan ojek online itu jelas ya ada aplikasinya. Iya. Dan sekarang kalau di Kuala Tungkal sendiri itu kadang-kadang ada jasa titip atau just tip. Just tip. Banyak Iya. banget Iya. just tip Betul. di Kuala Tungkal. Cuman menggunakan BWA aja. Nah itu bagaimana Pak? Apakah itu juga ikut terdata? Iya, tadi kan kami ada door to door tadi. Tentunya teman-teman kami akan menanyakan wawancara ya dengan keluarga di situ, masing-masing ditanyain. Ya narasumbernya mungkin ibunya atau bapaknya atau mungkin ini ya kita tanyakan di situ. Bapaknya ini aktivitasnya selain mungkin kan orang sekarang itu namanya gig ekonomi ya, artinya orang dengan satu penghasilan bisa jadi mungkin ada penghasilan yang Iya, lain lah ya ada dengan penghasilan aktivitas tadi tambahan. online tadi Iya. itu nanti dengan teman-teman tadi datang ke rumah itu selalu menanyakan itu apakah ada aktivitas katakanlah tadi itu just tip ataupun mungkin ya namanya usaha Iya. Usaha gitu ya mungkin itu yang kita tangkap juga tuh di Iya, dalam kan. setiap aktivitas. Tapi Pak, seberapa akurat Pak? Jadi saya ini memainkan gini Pak. Iya, Misalnya kalau pengusaha seperti rombongan teman-teman yang Rere kan, ada kantornya, ada tokonya, kemudian ada apa ya namanya? Kalau mungkin surat-surat izin usaha segala macam kan, Iya. itu kan jelas bisa dilihat. Nah, kalau untuk yang digital ini, yang online ini, seberapa Bapak menilai seberapa besar akurasinya? Bahwa betul-betul ini data ini memang bisa menggambarkan bisa mungkin margin errornya dia mungkin di 10% mungkin margin errornya 10%, tapi seberapa akurasi Pak data Iya, yang iya. diturunkan? Tentunya ini juga nanti balik lagi ke masyarakat itu tadi ya, bagaimana berpartisipasi ya. Karena ini kan memang ada yang tadi tidak tercatat, katakanlah itu bukan suatu yang transaksi dengan perbankan ya, artinya karena dengan WA gitu, yang itu yang kita nggak bisa tapi kita akan coba untuk lihat nanti. Kalau yang bisa kita benchmarking itu misalkan transaksi yang melalui QRIS atau apa, nah itu kan nanti dan transaksi perbankan kan bisa untuk Bisa memvalidasi itu ya. Tentunya ini jawaban kembali ke masyarakat, kami ya mintanya itu secara ini masyarakat jujur untuk memberikan data tadi. Tentunya sebenarnya di dalam pendataan kami itu kami ada variabel-variabel yang banyak ya. Satu dengan lain itu bisa saling melengkapi, saling untuk mengontrol. Kalau ini kecil di sini, gede di sebelah gitu. Ini nanti ada apa ya namanya, kalau kami buka nanti orang pada namanya ada peluang untuk melakukan cheating ya. Artinya memang kita secara aplikasi tadi dijaga juga untuk ini bener nggak sih, nanti ada apa ya, kalau warning lah di teman-teman petugas itu kalau misalkan ada sesuatu yang kurang gitu, itu kontrol kami itu If conditional validasi, ya. kalau di Excel if conditional jika Semuanya jawabannya itu A jawabannya B. juga. Saya betul tertarik karena memang tadi kan Tanjung Barat atau Kuala Tungkal pada umumnya ini kan memang lagi maraknya jualan online Iya. segala macam, bahkan beberapa produk yang ada di masyarakat yang di toko-toko kemudian mereka jual secara online juga segala macam. Nah tentunya kita akurasi ini yang perlu kita karena tentu kaitan juga dengan kata Bung Rere tadi
orang jualan online ini ada satu tambahan yang harus dilatih bang, cara jual online kan itu. Kalau jualan nasi goreng kan orang kan pelatihan buat nasi nih, Iya. tapi kalau dia online ditambah lagi satu ilmunya cara jualan online kan. Jadi diperlukan data yang akurat. Ini seandainya gini pak, ini mudah-mudahan tidak terjadi di Tanjung Barat. Jika data itu tidak banyak masyarakat Tanjung Barat yang tidak kemudian secara jujur bahwa ini jualan online segala macam, itu nanti dampaknya sendiri dalam potret foto ekonomi dan Barat seperti apa nanti? Ya, Di sisi yang online saja ya, bukan yang di tempat yang lain. iya, yang online kalau misalkan nggak jujur gitu ya, Iya. ya tentunya akan kembali lagi pengambil kebijakan tadi bisa salah, yang itu bisa jadi juga akan berdampak ke masyarakat kan, karena potretnya tadi nggak pas terlihat, gitu ya. ya, jadi kebijakannya jadinya harusnya ke kiri diambil ke kanan, jadi ya nanti ya berdampak ke masyarakat kan, artinya ya seperti itu kan, itu yang ya artinya nanti kembali lagi ke masyarakat. Ini data juga milik bersama, milik masyarakat juga gitu, itu. Ini bantuan pelatihan hilang ya. Ada yang hilang. Harusnya Ada dikembangkan. orangnya. Berarti dari masyarakat untuk masyarakat Betul. sendiri. Ya potensi-potensi tadi jadi nggak terpotret dengan baik, Iya, sehingga ya pengambil kebijakan jangan disalahkan Iya. juga kan gitu kan. Nggak ada pelatihan nih. Oh, kan jangan pula datang. Kami pelatihan nggak ada ya. Kamu nggak ada datanya. Nggak ada Jadi benar pelatihan. ya, kayak seperti itu ya. Iya, bisa gitu kan Pak? Iya. Iya. Minta tahu-tahu tuh datang ke Dispora minta pelatihan ini bang. Datanya tidak ada. Data nggak ada Potretnya kamu. nggak ada. Kenapa? Kenapa? Masyarakat nggak mau. Iya. Salah siapa tuh? Aduh ngeri. Ya. Oke, lanjut. Jadi Pak, harapan pihak BPS sendiri kepada masyarakat yang didata itu seperti apa? Ya, terima kasih Kak Silvi. Terkait dengan harapan kami, tentunya kami mengharapkan ya masyarakat bisa berpartisipasi seluruhnya di dalam pendataan sensus ekonomi ini, ya, supaya apa yang tergambarkan, apa yang akan kami potret, akan kami sampaikan ke pemerintah itu benar-benar sesuai dengan gambaran yang ada di masyarakat. Ya. Jadi jangan takut untuk memberikan data ke petugas. Petugas kami itu dilengkapi dengan rompi, dengan name tag yang ada barcode-nya di sana, itu bisa di-scan dan di situ nanti akan langsung masuk ke database kami, terlihat di sana namanya siapa, Dan bisa fotonya. dicek. Ya, dicek namanya siapa. Ini kan juga isu petugas palsu masuk. Iya, banyak sekali itu. Jadi teman-teman masyarakat juga bisa mengecek itu, ya. Ada aja. Ya, kemudian ada surat tugasnya juga dari kami, itu untuk bekal teman-teman. Dan juga kami ada semacam slogan, terima kedatangan petugas kami, ya. Kemudian isi data yang diminta, kemudian rahasia terjaga. Ada TIR namanya. Tir. Tir. Terima isi rahasia. Tir. Tir. Oke, nah boleh ditekankan lagi Pak, pentingnya untuk masyarakat memberikan data yang jujur, Iya. kemudian yang lengkap dan yang benar. Iya, tentu ya data yang akurat, yang tadi lengkap ya, itu akan sangat bermanfaat satu bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan yang tepat gitu ya. Dengan potret yang utuh tadi, kebijakan bisa diambil dengan tepat ya. Kemudian dari teman-teman pengusaha tentunya ini data bisa jadikan melihat potensi, peluang, dan mungkin daya saing yang ada di Tanjung Jabung Barat khususnya Bang Rere ini bisa tergambar dari sana untuk perkembangan usaha teman-teman usaha muda ini bisa terus bertumbuh ya kan gitu dengan gambaran yang lengkap tadi seperti itu, dan masyarakat jangan takut aja gitu. Artinya ini memang balik lagi ke masyarakat ya. Terakhir sebelum kita tutup, saya kayak Bang Rere. Himbauan HIPMI. Karena dia pengusaha, ya. Karena yang banyak nonton ini pengusaha. Apa himbauan HIPMI terhadap khusus ekonomi Tanjung Barat? Jadi kalau himbauannya terima tugas sensus itu isi data, karena itu kan merupakan suatu untuk investasi, jadikan itu investasi masa depan daerah buat data Tanjung tadi. Barat. Jadi buat teman-teman sobat muda yang di luar sana, TIR ya, TIR terima petugasnya, isi surveinya, Isi survei. dan rahasia Rahasia terjamin. terjaga. Ya. Saya juga mau surveyor.
Maksudnya jangan yang nakal tadi. Iya. Bahasa gitu kan nakal. Ya. Itu kan untuk kedepannya kita juga ya bang. Artinya apapun yang diminta data oleh sensus ekonomi ini adalah bagian dari untuk menentukan potret ekonomi Tanjung Barat pada umumnya, pada khususnya Tanjung Barat, bahwa nanti Tanjung Barat ini program ekonominya seperti apa, atau siapamu yang datang investasi di sini Akan terlihat ya. akan terlihat juga di sana, dan tentunya juga bagi para peneliti, bagi para investor, kemudian juga para orang-orang yang memegang kebijakan, data sensus ekonomi ini akan bisa nih. Kan terakhir Agustus ya, Pak? Iya, 31 Agustus. Finalismnya itu kapan? Ya, paling cepat itu akhir tahun karena Akhir perlu tahun. proses cleansing dan seterusnya. Perlu proses itu kan, ini se-Indonesia harus serentak. Mungkin akhir tahun itu data yang umum dulu kita akan bisa rilis. Oh, data umum dulu. Ya, karena datanya banyak tuh. Iya. Untuk mengolah perlu Perlu waktu. waktu dan waktu. seterusnya kan. Itu Iya. proses lapangan baru 31. Ini perlu ada tahapan cleansing dan seterusnya. Jadi di 2027 bisa dikatakan finishing di 2027. 2027 awal. Jadi yang Kita sudah bisa- finishing ya. Kita rilis ke masyarakat. Masyarakat. Bermain datanya udah masuk ke aplikasi langsung pak? Atau masih pakai kertas? Seperti dulu kan masih kertas nih isi. Gimana pak? Sekarang sudah pakai aplikasi, Bang. Aplikasi. Kalau untuk teman-teman usaha yang ada email maupun WA, kita bisa blast dengan namanya Kewi. Artinya dengan mungkin device teman-teman pengusaha langsung bisa diisi di sana. Itu langsung juga kita kasih username sama password. Teman-teman langsung ngisi Isi sendiri. isiin sendiri, kemudian bisa langsung submit. Itu untuk yang teman-teman pengusaha. Buat respondennya Ya, itu, sebenarnya masyarakat kuesioner juga gitu, Bang, kita ya? buka sebenarnya Pak. Cuma ada beberapa istilahnya kekhawatiran karena mungkin literasi digital kita juga belum seluruhnya. Jadi masih berbeda-beda satu tempat dengan tempat lain. Jadi masih terbatas. Kalau misal ada orang, ada masalah Tanjung Barat yang mungkin secara pendataan dia tidak ada di rumah, tidak berada di Tanjung Barat. Dia pulang, data udah masih rentang waktu Agustus, tapi dia tidak didata lagi karena tempatnya udah selesai. Bisakah dia mengisi sendiri data itu? Enggak, ini memang seperti apa? Memang kami ada konsepnya. Kalau misalkan beliau atau masyarakat ini yang tadi meninggalkan ini, katakanlah untuk sekolah, katakanlah misalnya, ya memang KTP-nya masih di sini, tapi aktivitasnya sebagian besar di kota Jambi gitu. Nanti teman-teman di sana mungkin ada tempat tinggal juga ya. Nanti teman-teman di sana yang akan mendata itu. Berarti jangan takut untuk tidak didata. Berarti gitu. Dimanapun dikejar, akan Bang. didata. Bukan didata, kalimat tidak Dimanapun ada teman-teman kami. Ini kata orang itu skiwit. Banyak kawannya. Tapi memang tidak ada ya Pak. Misalnya kayak barcode atau website atau Google Form sendiri yang bisa diisi oleh masyarakat yang pengen data Ya, nih. Iya. Jadi yang mudah. Iya. Kalau tadi kita punya namanya daftar pre-list, daftar awal, itu teman-teman yang kami khususnya yang di Mei tadi nanti mungkin sampai sekarang masih bisa berjalan. Itu untuk teman-teman pengusaha, perusahaan yang usaha-usaha ini kita sudah punya kontak, katakanlah email maupun WA, kita blasting, kita kirimkan suatu tautan link ke sana. Karena kalau kayak Google Form itu kan masih bisa bocor Iya, dan bisa. kami Kayak kuesioner gitu, Pak, ya. kuesioner. Masuk Kalau masyarakat umum? Itu tadi karena perbedaan literasi digital kami tidak membuka untuk di masyarakat karena khawatirnya pemahaman terhadap isian kuesioner tanpa bantuan dari petugas itu akan akan berbeda. sangat berbeda. Kalau berbeda dengan teman-teman pengusaha ini memang variabel-variabel di sana variabel ekonomi ya, sehingga dengan tadi kita kirimkan tautan melalui email ataupun WA itu mereka bisa buka langsung isi ya, seperti neraca gitu. Ya. Mungkin ini kan dia teman-teman pengusaha itu sudah Udah cukup paham gitu. Kalau masyarakat nanti kan takutnya ini nggak diisi malah ini kan, sehingga kami lebih dengan teman-teman tugas tapi bukan kertas, dengan HP-nya. Aplikasi sendiri. Aplikasi yang ada ditanam di HP itu, Bang. Jadi tanam di HP itu nanti teman-teman tugas tuh door to door itu sambil buka di aplikasi itu. Nah, untuk warga negara Indonesia tapi bekerja di luar negara Indonesia itu sendiri bagaimana Pak? Pertanyaan menarik. Masyarakat Indonesia tidak Orang tunggal banyak ya kan, Bung? Banyak orang tunggal. Jadi aku Iya, tanya, iya. Pak, Banyak. CKI. CKI.
Tenaga kerja Indonesia, Ya. TKI. Tentunya kita batasin dengan tadi wilayah kewilayahan tadi. Kalau yang berada di luar negeri tentunya nanti ada ukuran ini ya, Bu. Tapi bukan pendataan ke sana. Sementara berbeda dengan nanti ada mungkin penduduk asing nih di sini. Iya. Itu juga kita tetap lakukan pendataan. WNA juga didata berarti. Iya. Itu. Jadi memang ada batasan wilayah tadi itu ya. Ya, mungkin nanti ekonomi masuk ke keluarganya mungkin akan tercatat di keluarganya kalau TKI tadi ya. Misalkan ibu saya TKI, saya Iya. kan digabungin aja gitu Iya, berarti ya nanti di penghasilannya. keluarganya kan ada itu. Soalnya lumayan besar itu ya Pak. Oh, gaji TKI. Nah, sobat muda, tidak terasa bincang-bincang kita sudah di penghujung episode kali ini ya. Dari pembahasan bersama narasumber bahwasannya kita dapat memahami bahwa sensus ekonomi 2026 ini merupakan kegiatan yang sangat penting untuk melihat kondisi perekonomian dan perkembangan usaha yang ada di Indonesia. Jadi buat sobat muda, jangan takut untuk didata karena pastinya kerahasiaan data kalian akan dilindungi. Terima kasih kepada Bapak narasumber, Bapak Mujiono selaku Terima kasih. Kepala Badan Pusat Statistik dan Bung Rere sebagai Ketua Rendra. HIPMI. Terima Oh, kasih Bang Rere. Keren. keren. Namun Susah dicari beliau nih. banyak namanya. Nggak, nama tuh dipanggil Dra. Ya, terima kasih kepada narasumber yang sangat luar Sama-sama. biasa dan sudah meluruskan stigma-stigma masyarakat yang sudah beredar di sosial Sama. media. Saya Sylvia dan rekan saya Saya Aidi. pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Yacht Center Podcast, Yacht Voice Positive Impact. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.